Bab 1. Suara deru mobil dan motor mulai terdengar di balik jendela kamar Mulan. Tandanya sudah jam 5 pagi. Buruh pabrik sudah mulai pergantian shift sehingga ada yang pulang ada pula yang datang untuk bekerja. Mulan pun bangun dan bergegas untuk salat dan bersiap-siap membuka klinik. Pagi dok. Sapa Rani dan Sita perawat sekaligus sahabat yang membantu Mulan mengelola klinik. Pagi juga, sudah sarapan belum? Kalau belum tadi aku beli bubur ayam di depan, balas Mulan. Sudah duk, masa jam 8 belum sarapan, lemes nanti aku bisa-bisa pingsan kalau nggak sarapan. Jawab Rani yang memang badannya gembul karena suka makan. Sita dan Mulan pun terkekeh mendengar kelatukan Rani. Semoga hari ini ramai ya dok, kata Sita. Mulan hanya tersenyum sambil memakai jas dokternya. Pagi itu berjalan seperti biasa. Jam 12 mereka istirahat untuk makan siang. Tiba-tiba ada buruh pabrik ya dengan tergesa-gesa berlari menuju klinik. Sus, dokter ada? Tanyanya dengan keringat yang bercucuran. Ada di dalam sedang istirahat, jawab Sita. Tolong sus, ada yang terluka kena timah panas di pabrik, maukah dokter ikut saya ke pabrik, tangkasnya. Sebentar saya panggilkan dokter dulu ya. Baik sus. Sita pun berjalan cepat menuju ruang belakang sekaligus sebagai tempat tinggalnya Mulan. Maaf dok, mengganggu di luar, ada buruh pabrik, katanya ada orang yang terluka terkena timah panas, dan dokter disuruh ke pabrik. Oke, saya langsung ke sana. Mulan pun mengakhiri makan siangnya yang baru beberapa suap. Dia langsung mengambil peralatan dan kotak obatnya dan pergi ke pabrik dengan membonceng buruh pabrik yang menjemput dia. Sampai di sana dia masuk ke dalam pabrik sambil melihat-lihat pabrik yang sangat luas dan buruh pabrik yang sedang bekerja. Di sana Mulan menjadi pusat perhatian para buruh pabrik dengan jas dokter dan wajah yang cantik. Dia berjalan dengan anggun di tengah buruh pabrik yang sedang bekerja. Mulan pun melihat banyak orang berkerumun, ternyata disitulah ada buruh pabrik yang terluka terkena timah panas. Dokter sudah datang, teriak salah satu pegawai sehingga orang-orang yang berkerumun mulai menjauh. Mulan melihat ada pria tampan tinggi dengan kulit sawo matang yang duduk dengan menahan rasa sakit. Kemudian dia pun mendekatinya. Mana yang sakit mas? Tanpa bicara pria itu menunjuk ke belakang. Mulan melihat punggung pria tersebut menganga dan melepuh akibat terkena timah panas. Maaf sebelumnya, saya gunting bajunya ya biar mudah diobati. Pria itu pun hanya mengangguk tak bersuara. Kemudian Mulan menggunting baju seragam pria tersebut dan dia terpesona melihat betapa bagus dan atletisnya tubuh pria itu. Aduh Mulan, apa yang kamu pikirkan? Jangan mesum, ayo fokus-fokus, kata Mulan di dalam hati. Entah apa yang ada di pikiran Mulan, dia merasa ada perasaan yang aneh yang merayap di hatinya. Dia berpikir, apa yang aku pikirkan, jangan mikir yang aneh-aneh. Lagi pula dia cuma buruh pabrik walaupun tampan sih. Tak terasa dia pun bermain dengan pikirannya sendiri. Aduh. Tiba-tiba suara pria itu memudarkan lamunannya. Maaf, sakit ya, aku akan lebih berhati-hati. Jawab Mulan sambil mengobati luka pria tersebut. Dari jauh datang seorang ajudan berpakaian hitam ingin menemui pria tersebut, tapi pria tersebut menyuruhnya pergi dengan lambaian tangannya. Dia takut banyak buruh tahu kalau dia adalah anak pemilik pabrik tersebut. Sudah selesai, besok perbannya diganti ya. Anda bisa ke klinik saya. Klinik saya di depan pabrik ini, namanya Klinik Dokter Mulan. Jangan lupa obatnya diminum agar lukanya segera sembuh. Pria itu hanya mengangguk. Mari bu dokter, saya antar ke klinik. Setelah buruh pabrik yang tadi datang menjemputnya. Dalam hati Mulan, ini orang dari tadi aku nanya cuma ngangguk-ngangguk aja. Aneh banget, ganteng sih ganteng tapi sombong banget. Mulan pun pergi ke klinik dengan hati kesal. Sementara itu di pabrik, setelah Mulan pulang, Baskara ditelepon oleh ibunya karena khawatir dengan keadaannya. Halo Bas, gimana kok bisa kamu terkena timah panas? Sudah ibu bilang jangan bekerja di pabrik, kembali ke kantor ya, bantuin ayah. Jangan khawatir Bu Ibas, nggak apa-apa kok. Ini juga sudah diobati. Jawab Baskara. Pulangnya atau ke rumah sakit biar ditangani dengan maksimal. Gak usah bu, di sini sudah ditangani sama dokter. Aku juga nggak bisa ninggalin pabrik begitu saja. Aduh, kamu ini keras kepala seperti ayahmu.
Yang penting lebih berhati-hati nanti kalau kejadian kayak gini lagi ibu yang jemput kamu. Baik Nyonya Besar. Goda Baskara kepada ibunya. Ibas pun pergi ke kamar di atas pabrik untuk beristirahat. 2 hari berlalu, Mulan heran kenapa buru itu nggak datang ke sini untuk mengganti perbannya. Mungkin dia ke dokter lain atau ke rumah sakit lain. Pikirnya. Tok tok tok. Dokter, ada pasien. Kata Rani di balik pintu. Ia suruh dia masuk. Dia pikir buru itu pasiennya, ternyata bukan. Entah kenapa Mulan terus memikirkan bagaimana kabar buru itu, kenapa tidak ganti perban. Waktu istirahat pun tiba. Wan, sedaku keluar dulu ya, nanti kalau ada pasien kalian bisa telepon. Baik dok. Mulan pun menaiki motor dan pergi ke pabrik. Di depan pabrik dia maju mundur mau masuk atau tidak. Masuk tidak ya? Aduh, bingung kenapa aku grogi kayak gini. Padahal cuma mau bertemu buru tapi rasanya kayak mau ketemu pangeran. Dokter mau mengobati Mas Ibas ya? Tanya satpam pabrik. Siapa Mas Ibas? Itu loh dok yang kemarin lusa kena timah panas. Oh iya pak, saya mau ganti perbannya. Mari saya antar dok. Baik, terima kasih pak.